Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Pada hari ini, Ustadz akan membahas tentang Perang Uhud dan Perang Khandaq atau lebih dikenal dengan Perang Ahzab. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang Perang Badar. Kita lanjut dengan Perang Uhud. Persiapan musyrikin Quraisy untuk perang balas dendam. Di dalam Perang Uhud, kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Peperangan ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, bertepatan dengan Januari tahun 625 Masehi, yang bertempat di kaki Gunung Uhud, sebelah utara Madinah. Dalam perang ini, Abu Sufyan menyiapkan pasukan sekitar 3.000 orang. Mereka dipilih dari berbagai suku yang terdapat di Mekah, yang merupakan sekutu kafir Quraisy. Perang ini terjadi karena kafir Quraisy ingin balas dendam atas tewasnya para pemuka Quraisy dalam Perang Badar. Intelijen Nabi menangkap gerakan musuh. Melihat kesiapan yang sangat luar biasa yang telah disiapkan oleh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, tentu saja kaum muslimin di Madinah bersiap-siap untuk menerima serangan yang datang dari kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan pasukan sebanyak 1.000 orang, terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Namun, ketika pasukan tiba di As-Saud, 300 orang mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keluar dari barisan pasukan Islam dan kembali ke Madinah. Mereka dipimpin oleh seorang munafik yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay. Pasukan Islam akhirnya tinggal 700 orang. Namun, pasukan Islam tidak terpengaruh. Semangat juang mereka tetap membara walaupun pasukannya berkurang. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan motivasi, terus memberikan semangat jihad kepada mereka, sehingga pasukan Islam semangat. Pasukan Islam berani untuk menghadapi musuh meskipun jumlah mereka lebih banyak. Nabi memimpin perang dengan membagi 3 batalion. Dalam perang Uhud, siasat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi kafir Quraisy, dalam siasatnya menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Mereka diberi tugas bersiap siaga di puncak Uhud. Tidak boleh pergi kemana-mana. Tugas mereka hanya untuk memanah dan tetap di puncak Uhud. Saat Rasulullah SAW berpesan kepada pemanah sekali lagi, jangan sekali-kali meninggalkan tempat masing-masing.
terutama untuk para pemanah. Apapun yang terjadi sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW berikutnya. Sementara itu Rasulullah SAW membagi pasukan selain pasukan pemanah menjadi 3 sayap atau 3 batalion. Sayap kanan dipimpin oleh Munjir bin Amr, sayap kiri dipimpin oleh Jubair bin Awam dan Mikdad bin Al-Aswad, dan garda terdepan atau pasukan paling depan adalah pasukan yang gagah berani yang dipimpin oleh Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dujana, yang mereka berperang dengan menggunakan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang tanding. Seperti biasanya dalam perang-perang terdahulu seperti perang Badar, sebelum mereka berperang diadakan dulu yang disebut dengan perang tanding. Abu Thalhah bin Abi Thalhah dan Al-Abdari dari pihak kafir Quraisy berhadapan dengan Jubair bin Awam. Dalam perang tanding tersebut, dengan keberaniannya dan dengan kepandaian dalam berperang, Thalhah dengan mudah dapat dikalahkan oleh Jubair bin Awam. Pasukan Quraisy kocar kacir. Setelah perang tanding tersebut, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pasukan Quraisy dapat dibuat kocar kacir. Mereka tidak mampu menandingi kekuatan pasukan Islam yang sudah terlatih dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi melihat kemenangan dan banyak harta yang bergelimpang, akhirnya pasukan Islam meninggalkan posisinya dan melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti kepada pasukan pemanah, jangan meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Tapi namanya juga manusia, para sahabat, para pasukan Islam tergiur pula dengan harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy yang disebut dengan ghanimah. Akhirnya pasukan pemanah yang berada di puncak Uhud turun untuk sama-sama mengambil harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy dan tidak mentaati apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serangan balik Quraisy. Apa yang terjadi, jundi wal judia? Setelah pasukan pemanah turun untuk mengambil ghanimah, dan sama pasukan-pasukan yang lain juga turut serta untuk sama-sama mengambil harta rampasan perang itu, yang terjadi adalah serangan balik dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang merupakan anak buah utama Abu Sufyan waktu itu. Melihat kejadian seperti itu, orang muslim sama-sama mengambil harta rampasan dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid berputar arah untuk menyerang pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari atas bukit, sehingga ketika melihat puncak Uhud kosong,
Khalid bin Walid memimpin pasukan Quraisy untuk mengambil alih posisi tersebut. Khalid menyerang pasukan Islam, sehingga banyak sekali pasukan Islam yang terbunuh. Para pendekar Islam berjuang keras melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kafir Quraisy. Abu Thalhah menjadikan dirinya sebagai pagar pelindung Nabi Muhammad SAW dari serangan pasukan pemanah Quraisy. Abu Dujana menjadikan punggungnya sebagai perisai untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, sehingga beberapa anak panah menancap di punggungnya, tetapi ia tetap berdiri tegak demi melindungi Rasulullah SAW yang ia cintainya. Betapa besar perjuangan para sahabat waktu itu untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dalam serangan balik ini, Rasulullah SAW pun terluka di kepalanya dan sebuah gigi serinya patah. Sementara itu, kafir Quraisy meneriakkan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Mendengar kabar tersebut, pasukan Islam menjadi kacau dan patah semangat. Namun Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Melihat kejadian yang cukup genting, Rasulullah telah dapat melepaskan diri dari kepungan kaum kafir dan muncul di tengah-tengah pasukan Islam. Beliau membawa mundur pasukan Islam ke atas bukit, sehingga pasukan kafir Quraisy tidak mampu mengejarnya dan lebih memilih pulang ke Mekah. Dalam perang Uhud ini, Hamzah dan Mus'ab bin Umair yang bertugas memegang bendera atau panji perang, serta 70 pasukan Islam lainnya gugur sebagai syuhada. Teman-teman jundi wal jundiyah yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ibroh yang bisa kita ambil dalam perang Uhud ini? Ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah Rasulullah SAW ahli strategi. Selain sebagai Rasul atau pembawa risalah, menyampaikan risalah Islam, Rasulullah juga sebagai ahli strategi perang. Sehingga dari perang-perang yang terjadi itu adalah strateginya Rasulullah SAW. Ibroh yang kedua adalah taat kepada Rasulullah SAW. Semestinya pasukan Islam dalam perang Uhud itu taat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, sesuai dengan posnya masing-masing. Pemanah ya di atas bukit, kemudian yang memegang pedang itu ada di garda terdepan. Tidak boleh melanggar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah itu akan menang. Tetapi karena ada beberapa yang tidak taat, ya akhirnya pasukan Islam kalah waktu itu. Dan yang terakhir, ibrohnya adalah totalitas perjuangan. Ketika kita dalam berjuang, apalagi ini dalam keadaan berperang, harus totalitas. Tidak boleh larak ke sini, lirik ke sana, apalagi situ ada hal yang sangat menggiurkan, yaitu harta rampasan perang atau ghanimah. Sehingga ketika tidak totalitas dalam perjuangan, akhirnya pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menerima kekalahan dari perangan Uhud itu. Demikian untuk perang Uhud. Di video selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tentang perang Khandaq atau perang Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على محمد يا ربي صل عليه وسلم